Seorang wanita asing memberiku pesan di supermarket, cek golongan darahmu, lalu lari. Awalnya aku kira dia gila, sampai aku menemukan jadwal operasi di tas kerja suamiku. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Cahaya matahari pagi menembus jendela kaca besar di sebuah rumah bergaya minimalis modern. Di dapur yang bersih tanpa noda sedikitpun, Dinda, 24 tahun, duduk di kursi meja makan, menatap pantulan dirinya di layar ponsel. Di media sosial, ribuan komentar membanjiri foto pernikahannya yang baru berumur 3 bulan. Dinda wanita paling beruntung sedunia. Suaminya dokter bedah, ganteng, kaya raya, sayang istri lagi. Dinda tersenyum tipis. Memang benar, hidupnya berubah drastis. Dari seorang gadis yatim piatu yang bekerja sebagai kasir minimarket, kini ia menjadi Nyonya Bayu, istri dari Dokter Bayu, 32 tahun, seorang spesialis bedah ternama di kota itu. Jangan terlalu sering menatap layar ponsel, sayang. Radiasinya tidak bagus untuk matamu. Mata adalah jendela jiwa yang harus dijaga tetap jernih. Suara bariton yang lembut itu membuat Dinda menoleh. Bayu datang membawa nampan berisi segelas jus sayuran berwarna hijau pekat dan segenggam suplemen. Bayu selalu terlihat sempurna, bahkan dengan pakaian santai rumahannya. Kemejanya rapi, rambutnya tersisir ke belakang, dan aromanya selalu wangi antiseptik yang khas, bersih dan steril. Maaf, Mas. Aku cuma baca komentar teman-teman, jawab Dinda manja. Bayu meletakkan gelas itu di depan Dinda, lalu duduk di sebelahnya. Tatapannya bukan menatap mata Dinda, melainkan menyapu pelan ke seluruh wajah Dinda, leher, hingga ke lengan, seolah sedang memeriksa sebuah barang antik yang sangat mahal. Minum ini. Aku tambahkan ekstra kale dan beetroot hari ini. Bagus untuk sirkulasi darah dan menjaga fungsi hatimu tetap prima, ucap Bayu sambil mengelus punggung tangan Dinda. Sentuhannya dingin, namun lembut. Dinda meringis sedikit saat menelan cairan kental itu. Rasanya pahit, seperti tanah. Mas, sekali-kali boleh nggak aku sarapan nasi goreng atau bubur ayam? Aku kangen makanan yang ada rasanya. Senyum di wajah Bayu tidak luntur, tapi matanya sedikit menyipit. Itu bukan tatapan marah, tapi tatapan seorang ayah yang kecewa pada anak kecil yang nakal. Dinda, panggil Bayu pelan, tangannya beralih memegang pinggang belakang Dinda, tepat di area ginjal. Dinda sedikit merinding. Kamu tahu kenapa aku sangat protektif? Di luar sana banyak racun. MSG, pengawet, minyak jenuh itu semua musuh. Aku tidak mau ada satu sel pun di tubuh indahmu ini yang rusak. Tubuhmu adalah kuil, dan aku adalah penjaganya. Kalimat itu terdengar sangat romantis di telinga wanita manapun, tapi entah kenapa, bagi Dinda pagi ini, kalimat itu terdengar seperti sebuah aturan kontrak kerja. Namun, Dinda menepis perasaan itu. Bayu melakukan ini karena cinta. Hanya cinta. Iya, Mas Dokter. Aku janji akan sehat terus, kata Dinda, menghabiskan jusnya dalam sekali teguk demi menyenangkan suaminya. Bagus. Oh ya, nanti malam jangan tidur dulu sebelum aku pulang. Jadwal rutin ambil sampel darah, kan? Dinda menghela napas pelan. Lagi? Mas, ini baru 3 hari sejak cek terakhir. Tanganku masih agak biru bekas suntikan kemarin. Bayu berdiri, mencium kening Dinda lama sekali. Hanya untuk memastikan, sayang. Aku harus memantau kadar oksigen dan zat besi dalam darahmu setiap saat. Ingat, bulan depan ulang tahun pernikahan kita yang pertama. Aku mau kamu dalam kondisi puncak. Sempurna tanpa cacat. Bayu merapikan kerah bajunya, lalu mengambil tas kerjanya. Sebelum keluar pintu, ia berhenti dan menunjuk ke arah pintu garasi bawah tanah yang tertutup rapat di ujung lorong. Dan ingat aturannya, Dinda. Jangan pernah mendekati gudang bawah tanah. Bahan kimia di sana bisa merusak paru-parumu hanya dalam sekali hirup. Mengerti? Mengerti, Mas, jawab Dinda patuh. Bayu tersenyum puas, lalu pergi. Suara mobilnya terdengar menjauh. Rumah besar itu kembali sunyi. Dinda berdiri,
berjalan menuju cermin besar di ruang tengah. Ia melihat dirinya sendiri. Kulitnya glowing sehat, tubuhnya bugar, rambutnya berkilau. Bayu benar-benar merawatnya dengan sangat baik. Namun, saat Dinda melihat pantulan matanya sendiri, ia melihat sesuatu yang asing. Ia merasa seperti boneka porselen di dalam etalase kaca. Indah, mahal, terawat, tapi tidak boleh tersentuh debu sedikit pun. Tanpa sadar, tatapan Dinda beralih ke lorong ujung rumah. Ke arah pintu gudang bawah tanah yang selalu dikunci digital oleh Bayu. Bahan kimia apa yang disembunyikan dokter bedah di rumahnya sendiri? Batin Dinda. Rasa penasaran itu adalah bibit kecil yang kelak akan membongkar mimpi buruk yang selama ini ia anggap surga. Dinda tidak tahu, di balik pintu itu, ada rahasia yang detak jantungnya seirama dengan detak jantung Dinda. Jam dinding digital di ruang tamu menunjukkan pukul 2.15 dini hari. Rumah mewah itu tenggelam dalam kesunyian yang mencekam, hanya terdengar suara dengungan halus dari pendingin ruangan sentral. Dinda terbangun karena rasa nyeri yang berdenyut di lengan kirinya. Bekas suntikan pengambilan darah tadi sore ternyata meninggalkan lebam kebiruan yang lebih besar dari biasanya. Ia mencoba memejamkan mata, tapi rasa haus yang tiba-tiba menyerang memaksanya bangun. Efek samping dari jus sayuran pekat dan suplemen yang dipaksakan Bayu seringkali membuat tenggorokannya kering di malam hari. Dengan langkah gontai, Dinda berjalan menuju dapur. Kakinya yang telanjang menyentuh lantai marmer yang dingin. Setelah meneguk segelas air, ia berniat kembali ke kamar tidur di lantai atas. Namun, langkahnya terhenti tepat di persimpangan lorong. Di ujung sana, pintu garasi bawah tanah berdiri kokoh. Pintu besi tebal berwarna abu-abu itu tampak kontras dengan interior rumah yang hangat dan elegan. Di samping pintu itu, terdapat panel kunci digital dengan lampu indikator merah yang berkedip pelan. Bahan kimia? Gumam Dinda dalam hati, mengingat peringatan suaminya. Dinda hendak berbalik, namun telinganya menangkap sesuatu. Suara itu sangat pelan, nyaris tak terdengar jika rumah tidak sedang sesunyi ini. Bip, bip, bip. Dinda mengerutkan kening. Itu bukan suara cairan mendidih atau botol beradu. Itu suara ritmis, teratur, elektronik. Suara yang sangat familiar, namun ia lupa pernah mendengarnya di mana. Rasa penasaran yang tadi pagi hanya berupa bibit kecil, kini tumbuh liar mengalahkan rasa takutnya. Perlahan, Dinda melangkah mendekat. Ia menahan napas, takut suara napasnya sendiri menutupi suara misterius itu. Semakin dekat ia ke pintu besi itu, suara bip itu semakin jelas, meski teredam ketebalan pintu. Dinda menempelkan telinganya ke permukaan pintu yang dingin. Bip, desis, bip, matanya membelalak. Itu bukan suara gudang penyimpanan. Itu suara mesin. Bunyinya persis seperti monitor pasien di ruang ICU yang pernah ia lihat di film-film, diselingi suara desisan halus seperti pompa udara otomatis. Kenapa Bayu menyimpan peralatan medis yang menyala di gudang bahan kimia? Tangan Dinda gemetar saat ia memberanikan diri menyentuh gagang pintu. Ia tahu itu terkunci, tapi dorongan untuk mencoba begitu kuat. Klah, terkunci rapat. Sayang. Satu kata itu membuat jantung Dinda seolah berhenti berdetak. Dinda memutar tubuhnya dengan cepat, napasnya tertahan di tenggorokan. Bayu berdiri hanya 2 langkah di belakangnya. Wajahnya separuh tertutup bayangan, namun matanya menatap tajam, berkilat dalam kegelapan lorong. Bayu tidak bersuara saat berjalan, ia seperti hantu yang melayang di atas karpet tebal. Mas Bayu. Dinda tergagap, tangannya refleks menyembunyikan diri di belakang punggung, seolah tertangkap basah mencuri permen. Aku cuma mau ambil air minum. Terus aku dengar suara aneh dari sini. Bayu tidak langsung menjawab. Ia melangkah maju perlahan, mengikis jarak di antara mereka. Dinda bisa mencium aroma mint dari napas suaminya, dan aroma cairan pembersih luka yang entah kenapa selalu melekat di kulit Bayu, bahkan saat tidur. Suara apa, Dinda? Tanya Bayu, suaranya tenang, terlalu tenang. Nada bicaranya datar, tanpa emosi, yang justru membuatnya jauh lebih menakutkan daripada bentakan marah. Suara seperti mesin. Bip-bip begitu, jawab Dinda jujur, berharap kejujuran bisa menyelamatkannya. Bayu tersenyum tipis,
sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Ia mengulurkan tangan, bukan untuk memukul, melainkan untuk merapikan rambut Dinda yang berantakan ke belakang telinga. "Oh, itu," Bayu tertawa kecil, suara tawanya kering. "Itu alarm sensor suhu untuk lemari pendingin bahan kimia, sayang. Beberapa obat reagen harus disimpan di suhu minus derajat tertentu. Kalau suhunya naik sedikit saja, alarmnya bunyi pelan sebagai peringatan. Kalau rusak, bisa meledak satu rumah ini. Makanya aku larang kamu dekat-dekat, kan?" Penjelasan itu terdengar logis. Sangat logis dan ilmiah. Bayu selalu punya jawaban untuk segalanya. Tapi entah kenapa, insting Dinda berteriak bahwa ada yang salah. Namun, Dinda memilih mengangguk. "Maaf, Mas. Aku nggak tahu." Bayu memegang pergelangan tangan Dinda, tepat di titik nadinya. Ia diam sejenak, menghitung detak jantung istrinya. "Nadimu cepat sekali, 110 per menit." Gumam Bayu, wajahnya berubah serius. "Kamu stres. Stres memicu hormon kortisol. Kortisol itu racun, Dinda. Itu bisa merusak ginjal dan membebani kerja jantungmu. Kenapa kamu mau merusak apa yang sudah susah payah aku jaga?" Dinda menunduk, merasa bersalah sekaligus terintimidasi. "Aku cuma kaget, Mas. Ayo kembali tidur. Kamu butuh istirahat total. Besok aku akan buatkan teh herbal untuk menenangkan sarafmu," ucap Bayu sambil menuntun Dinda menjauh dari pintu itu, seolah menggiring anak kecil yang tersesat. Saat mereka menaiki tangga, Dinda sempat menoleh sekilas ke belakang. Lampu indikator di pintu itu berkedip merah sekali lagi. Bip. Malam itu Dinda kembali tidur di sebelah suaminya yang memeluknya erat. Terlalu erat, seakan takut barang miliknya hilang. Dinda memejamkan mata, tapi pikirannya tidak bisa tenang. Penjelasan Bayu memang masuk akal, tapi suara desisan itu suara ventilator, bukan kulkas. Dinda merasa sesak napas berada di rumah mewah yang tertutup rapat ini. Ia merasa diawasi oleh dinding-dinding bisu. Ia butuh udara segar. Ia butuh melihat orang lain selain Bayu. "Besok aku harus keluar," tekad Dinda dalam hati sebelum obat tidur alami yang diberikan Bayu mulai bekerja menarik kesadarannya. "Aku harus belanja ke supermarket sendirian. Aku butuh jeda." Tanpa Dinda sadari, keputusan sederhana untuk pergi ke supermarket itu akan membawanya bertemu dengan kunci jawaban dari teka-teki mematikan ini. Dinda menghirup napas panjang saat melangkah masuk ke dalam supermarket yang ramai. Udara di sini berbau sabun lantai, roti panggang, dan sedikit debu, bau kehidupan yang normal. Sangat berbeda dengan udara di rumahnya yang selalu beraroma steril, dingin, dan sunyi. Meski Bayu mengizinkannya pergi belanja sendirian, Dinda tahu, kebebasan ini bersyarat. Belanja kebutuhan dapur saja, jangan mampir kemana-mana. "Aku bisa memantau lokasi mobil dari ponselku," begitu pesan Bayu tadi pagi sebelum berangkat ke rumah sakit. Dinda mendorong trolinya melewati lorong buah-buahan. Ia mengambil beberapa apel hijau, buah wajib yang harus ada di meja makan sesuai instruksi diet Bayu. Namun, mata Dinda melirik ke arah rak keripik kentang di seberang lorong. Ingin sekali rasanya ia mengambil satu bungkus saja, sekadar untuk merasakan kembali hidup yang tidak diatur. Tapi bayangan wajah kecewa Bayu membuatnya mengurungkan niat. Saat Dinda sedang menimbang kantong apel, tiba-tiba sebuah troli lain menabrak sisi trolinya dengan cukup keras. "Brak! Ah, maaf. Maafkan saya, Nyonya." Dinda menoleh kaget. Di hadapannya berdiri seorang wanita parubaya dengan pakaian lusuh dan jaket yang kebesaran. Wajah wanita itu tertutup topi kumal, tapi Dinda bisa melihat tangan wanita itu gemetar hebat saat memegang pegangan troli. "Tidak apa-apa, Bu. Hati-hati," kata Dinda ramah, mencoba tersenyum. Namun, wanita itu tidak membalas senyumnya. Saat wanita itu mengangkat wajahnya sedikit, mata mereka bertemu. Dinda tertegun. Tatapan wanita itu bukan tatapan orang yang merasa bersalah karena menabrak troli. Itu adalah tatapan orang yang sedang ketakutan setengah mati. Mata itu liar, bergerak cepat memindai sekeliling seolah takut ada yang mengawasi. Wanita itu melangkah mendekat, seolah ingin membenarkan posisi troli Dinda. Namun, gerakan tangannya sangat cepat. Ia menyambar tangan Dinda. "Jangan percaya dia."
Bisik wanita itu, suaranya serak dan nyaris tak terdengar di antara riuh suara kasir dan musik toko. Dinda membeku. Maksud ibu apa? Wanita itu mencengkeram pergelangan tangan Dinda, tepat di tempat Bayu sering memeriksa nadinya. Cengkeramannya kuat, kasar, dan putus asa. Kamu punya tanda lahir di leher belakang, kan? Sama seperti dia. Sama seperti Sarah, desis wanita itu cepat. Jantung Dinda berpacu kencang. Nama itu, nama istri pertama Bayu yang katanya meninggal karena kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Bagaimana wanita asing ini bisa tahu tentang tanda lahir kecil di leher Dinda yang selalu tertutup rambut? Siapa ibu? Dinda mundur selangkah, mulai merasa takut. Wanita itu melepaskan tangan Dinda saat melihat seorang satpam berjalan di ujung lorong. Sebelum berbalik pergi, ia menjejalkan secari kertas truk belanja yang sudah remuk ke telapak tangan Dinda. Cek golongan darahmu. Lalu cari tahu golongan darah Sarah. Lari, nak. Lari sekarang sebelum operasinya dimulai. Wanita itu langsung mendorong trolinya yang kosong dan berlari kecil menjauh, menghilang di balik kerumunan pengunjung di lorong susu, meninggalkan Dinda yang terpaku di tengah lorong buah. Tangan Dinda yang berkeringat dingin menggenggam erat kertas remuk itu. Dengan jantung berdegup kencang, ia membuka gumpalan kertas itu. Di balik struk belanja bekas orang lain, ada tulisan tangan yang ditulis terburu-buru dengan pena tinta merah. Sarah tidak mati. Dia menunggu ginjal baru. Dan kamu adalah donornya. Dinda merasa lututnya lemas. Dunia di sekitarnya seolah berputar. Suara riuh supermarket mendadak terdengar jauh. Selama ini Bayu bilang Sarah meninggal seketika dalam kecelakaan tragis. Bayu bilang ia sudah ikhlas. Bayu bilang ia mencintai Dinda karena Dinda adalah anugerah baru dalam hidupnya. Tapi kertas ini, dan peringatan wanita misterius tadi. Dinda menatap pantulan dirinya di kaca lemari pendingin daging. Tanda lahir di leher. Golongan darah yang rutin dicek. Larangan makan sembarangan. Olahraga ketat. Suara mesin detak jantung di ruang bawah tanah semalam. Potongan-potongan puzzle yang selama ini berserakan mulai tersusun, membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Dinda meremas kertas itu kuat-kuat. Ia tidak bisa langsung percaya begitu saja pada orang gila di pasar swalayan. Bayu adalah suaminya. Bayu yang menyelamatkannya dari kemiskinan. Tapi, rasa curiga itu kini sudah menancap terlalu dalam. Aku harus membuktikannya, bisik Dinda pada dirinya sendiri. Aku harus tahu siapa Sarah sebenarnya. Dinda meninggalkan troli belanjaannya begitu saja. Ia tidak butuh apel hijau. Ia butuh jawaban. Dinda melangkah cepat menuju pintu keluar, tekadnya bulat. Ia akan pulang, tapi kali ini bukan sebagai istri yang penurut. Ia akan pulang sebagai seorang detektif yang akan membongkar kebohongan di istananya sendiri. Namun, Dinda tidak sadar, di sudut plafon supermarket, sebuah kamera CCTV berkedip pelan. Dan di layar ponsel seseorang yang sedang duduk di ruang praktek dokter nan jauh di sana, notifikasi pelacak GPS mobil Dinda menyala. Sepulang dari supermarket, Dinda tidak langsung menata belanjaannya. Ia duduk terpaku di sofa ruang tengah, ponsel di tangan. Jari-jarinya dengan cepat mengetik nama di kolom pencarian, Sarah Amalia, istri Dr. Bayu. Hasilnya nihil, tidak ada berita obituari, tidak ada foto pemakaman, tidak ada ucapan belasungkawa di media sosial teman-teman Bayu dari 3 tahun lalu. Jejak digital Sarah seolah berhenti mendadak. Lenyap begitu saja ditelan bumi, bukan karena kematian yang wajar. Kata-kata wanita misterius di supermarket tadi terus berdengung di telinganya. Dia menunggu ginjal baru. Kamu adalah donornya. Suara deru mesin mobil terdengar memasuki garasi. Bayu pulang lebih awal. Dinda merasakan perutnya mulas, bukan karena sakit fisik, melainkan karena ketakutan yang kini bercampur dengan tekad. Ia harus membuktikan apakah Bayu mencintainya sebagai istri, atau hanya sebagai wadah organ tubuh. Dinda menarik napas dalam, lalu meringkuk di sofa sambil memegangi perutnya. Ia memasang wajah kesakitan. Pintu terbuka. Langkah kaki Bayu terdengar ringan namun tegas. Sayang, aku pulang. Kok gelap, belum nyalakan lampu, sapa Bayu. Suaranya terdengar hangat seperti biasa. Dinda mengerang pelan. Mas. Dalam hitungan detik,
Bayu sudah berada di samping sofa. Wajahnya yang tenang berubah waspada. Ia tidak memeluk Dinda, melainkan langsung menyentuh dahi dan meraba denyut nadi di leher Dinda. "Ada apa? Kamu sakit? Demam?" tanya Bayu, matanya memindai tubuh Dinda dengan cepat. "Perutku sakit banget, Mas." Melilit, rintih Dinda, berakting sebaik mungkin. "Maaf, tadi di jalan pulang aku mampir beli jajanan. Aku makan seblak pedas level 5. Hening. Dinda mengharapkan omelan sayang seperti, "Duh, kan sudah dibilang jangan makan pedas, nanti kamu sakit perut." Ia mengharapkan Bayu mengambilkan air hangat atau minyak kayu putih. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Cengkeraman tangan Bayu di lengan Dinda mengeras. Matanya yang tadi waspada, kini membelalak lebar. Bukan karena khawatir, tapi karena marah. Murka yang dingin. "Kamu makan apa?" bentak Bayu. Suaranya menggelegar di ruang tamu yang sunyi. Dinda tersentak kaget. Ia belum pernah melihat Bayu membentak. "Seblak, Mas, cuma sedikit." Bayu berdiri tegak, wajahnya merah padam. Ia menjambak rambutnya sendiri dengan frustrasi, lalu menunjuk wajah Dinda dengan telunjuk gemetar. "Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Itu natrium tinggi, penyedap rasa, minyak jenuh, cabai berlebih. Kamu mau membunuh ginjalmu sendiri?" teriak Bayu. Napasnya memburu. "Ginjal itu aset, Dinda. Kalau terjadi peradangan, atau kreatinin MU naik, semuanya sia-sia. Persiapan 1 tahun bisa hancur cuma gara-gara makanan sampah itu." Dinda terdiam, air mata buatan yang tadi ia siapkan kini menjadi air mata ketakutan yang nyata. Bayu tidak bertanya, "Sakit banget ya, sayang?" Bayu tidak bertanya, "Mana yang sakit?" Yang keluar dari mulut suaminya hanya tentang ginjal, kreatinin, dan aset. "Mas, aku cuma sakit perut biasa." Cicit Dinda. "Biasa kamu bilang?" Bayu menyambar tas kerjanya, mengeluarkan stetoskop dan alat tensi dengan kasar. "Bangun, kita ke ruang periksa sekarang. Aku harus pasang infus untuk flushing. Racun itu harus keluar dari darahmu malam ini juga." Bayu menarik lengan Dinda dengan kasar, menyeretnya menuju ruang praktek pribadi yang ada di lantai 1. Tidak ada kelembutan. Dinda merasa seperti boneka rusak yang sedang dimarahi pemiliknya karena lecet. Saat jarum infus ditusukkan ke punggung tangannya tanpa aba-aba tarik napas, Dinda menatap wajah suaminya. Wajah itu panik, tapi bukan panik karena cinta. Itu kepanikan seorang investor yang melihat sahamnya anjlok. Itu kepanikan seorang peternak yang melihat sapi terbaiknya sakit menjelang hari kurban. "Jangan pernah ulangi lagi," desis Bayu sambil mengatur tetesan cairan infus bening yang mengalir masuk ke vena Dinda. "Kalau sampai organmu rusak, kamu tidak ada gunanya lagi." Bayu terdiam sejenak, menyadari kalimatnya barusan terlalu kasar. Ia menghela napas, lalu mengusap pipi Dinda dengan tangan yang masih memakai sarung tangan karet. Senyum manis yang mengerikan itu kembali muncul. "Maksudku, aku tidak mau kehilangan kamu, sayang. Kamu harus sehat. Sangat sehat. Mengerti?" Dinda mengangguk lemah, membiarkan air matanya jatuh. Tes itu berhasil. Dan hasilnya menghancurkan hati Dinda berkeping-keping. Wanita di supermarket itu benar. Dia bukan istri. Dia hanya suku cadang yang sedang dipelihara. Malam itu, di bawah tetesan infus yang dingin, Dinda bersumpah tidak akan menjadi korban yang pasrah. DRT. DRT. Ponsel Bayu di meja bergetar panjang. Tulisan, RS Pusat, Emergency, menyala di layar. Bayu melirik ponsel itu, lalu melirik Dinda yang terbaring lemah. Panggilan itu adalah kesempatan. Kesempatan yang ditunggu Dinda untuk memulai langkah selanjutnya. Dering ponsel yang nyaring memecah keheningan mencekam di ruang periksa itu. Bayu, yang baru saja selesai mengatur tetesan infus Dinda, menyambar ponselnya dengan kasar. "Halo? Dokter Bayu bicara," jawabnya tegas. Nada bicaranya langsung berubah drastis. Dari suami yang obsesif menjadi profesional medis yang berwibawa. Dinda memperhatikan dari balik kelopak matanya yang setengah terpejam. Ia melihat rahang Bayu mengeras. Kecelakaan beruntun di tol? 3 korban kritis?
Siapkan ruang operasi 1 dan 2. Saya sampai di sana dalam 15 menit, perintah Bayu cepat sebelum memutus sambungan. Bayu menoleh ke arah Dinda. Tatapannya kini tidak lagi penuh amarah, melainkan penuh perhitungan. Ia mengusap kepala Dinda sekilas, seperti menenangkan hewan peliharaan yang sakit. Aku ada operasi darurat. Sayang, kamu tetap di sini. Jangan cabut infusnya sampai habis. Ini cairan elektrolit supaya ginjalmu bersih kembali, ucap Bayu sambil terburu-buru melepas jas rumahannya dan menyambar jas dokter dari gantungan. Ingat, istirahat total. Jangan nakal. Tanpa menunggu jawaban Dinda, Bayu bergegas keluar ruangan. Langkah kakinya terdengar menaiki tangga, lalu suara pintu utama terbanting, disusul deru mesin mobil yang menjauh dengan kecepatan tinggi. Hening. Dinda membuka matanya lebar-lebar. Rasa lemas yang tadi ia rasakan mendadak hilang, digantikan oleh adrenalin yang membanjiri tubuhnya. Ini adalah kesempatan emas. Mungkin satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Dengan tangan gemetar namun mantap, Dinda melepas plester di punggung tangannya dan menarik jarum infus itu perlahan. Perih sedikit, tapi rasa sakit di hatinya jauh lebih hebat. Maaf, Mas. Aku nggak bisa jadi bonekamu lagi, bisiknya. Dinda turun dari ranjang periksa. Kakinya melangkah cepat menuju ruang kerja Bayu yang letaknya bersebelahan dengan ruang periksa ini. Biasanya, ruangan itu adalah zona terlarang. Pintunya selalu terkunci rapat. Namun, kepanikan Bayu menerima panggilan darurat tadi menjadi celah fatal. Pintu ruang kerja itu sedikit terbuka. Hanya secelah rambut, tapi cukup bagi Dinda untuk melihat cahaya lampu meja yang lupa dimatikan. Bayu pasti masuk ke sini sebentar tadi untuk mengambil berkas medis sebelum pergi, dan lupa menutupnya rapat. Dinda mendorong pintu itu. Ruangan itu berbau kertas tua dan ambisi yang dingin. Di meja kerja yang besar, tergeletak sebuah map merah yang tertinggal. Di sebelahnya, ada benda yang selama ini Dinda cari, kartu akses magnetik berwarna putih polos tanpa label. Dinda mendekati meja itu. Jantungnya berdegup kencang saat tangannya meraih map merah tersebut. Di sampulnya tertulis, prioritas utama, VVIP. Dinda membukanya. Lembar pertama adalah foto röntgen organ dalam. Lembar kedua adalah hasil tes darah lengkap. Dan di lembar ketiga, Dinda menutup mulutnya menahan isak tangis yang hendak pecah. Itu adalah kalender jadwal operasi. Sebuah tanggal dilingkari dengan spidol merah tebal, 2 hari lagi. Di bawah tanggal itu, tertulis catatan tangan Bayu yang rapi, resipien, Sarah, istri. Donor, Dinda, inkubator. Status, siap panen. Kata, inkubator, menusuk dada Dinda lebih tajam dari pisau bedah manapun. Selama ini, Bayu tidak pernah melihatnya sebagai manusia. Bagi Bayu, Dinda hanyalah wadah penyimpanan, sebuah kulkas hidup untuk menjaga kesegaran organ tubuh Sarah sampai waktu operasi tiba. Semua kenangan manis berputar kembali. Saat Bayu melamarnya di pinggir pantai, saat Bayu menyuapinya makan, saat Bayu memeluknya ketika tidur. Semuanya palsu. Itu semua hanyalah cara seorang peternak menjaga asetnya, agar tidak stres sebelum disembelih. Air mata Dinda menetes di atas kertas itu, melunturkan tinta spidol merah. Tapi Dinda segera menghapusnya. Tidak ada waktu untuk menangis. Waktunya tinggal 48 jam sebelum ia dimatikan. Dinda menyambar kartu akses magnetik itu. Tatapannya kini berubah. Rasa takut di matanya perlahan berganti menjadi nyala keberanian dari seseorang yang terdesak di ujung jurang. Ia harus melihat sendiri apa yang ada di bawah sana. Ia harus melihat Sarah. Jika Sarah masih hidup seperti kata catatan ini, maka Sarah adalah kunci untuk menghancurkan Bayu. Dinda keluar dari ruang kerja, langkahnya tidak lagi ragu. Ia berjalan lurus menuju lorong gelap di ujung rumah, menuju pintu besi abu-abu yang selama ini membisikkan ancaman. Dinda berdiri di depan pintu garasi bawah tanah. Ia menempelkan kartu akses itu ke panel sensor. BIP. Lampu indikator berubah dari merah menjadi hijau. Suara kunci terbuka terdengar berat dan menggema. Klah. Pintu neraka itu terbuka sedikit, menghembuskan hawa dingin yang menusuk tulang. Dinda menarik napas dalam,
menyiapkan mentalnya untuk menghadapi kenyataan terburuk yang bersembunyi di balik kegelapan. Pintu besi itu terbuka dengan suara mendesis pelan, seperti suara segel kedap udara yang dilepas. Seketika, hawa dingin yang tidak wajar menyergap wajah Dinda. Bukan dinginnya AC rumah yang nyaman, melainkan hawa dingin menusuk yang berbau alkohol medis dan klorin menyengat, bau khas koridor rumah sakit di malam hari. Dinda menekan saklar lampu di dinding. Lampu neon panjang di langit-langit menyala berkedip-kedip sesaat, sebelum akhirnya memancarkan cahaya putih pucat yang menyilaukan mata. Cahaya itu menyinari deretan anak tangga beton yang curam menuju ke perut bumi. Gudang bahan kimia? Gumam Dinda lirih, mengulang kebohongan suaminya dengan hati yang perih. Tidak ada gudang di dunia ini yang sedingin kamar mayat, Mas. Dengan tangan berpegangan erat pada railing tangga yang dingin, Dinda mulai melangkah turun. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki telanjangnya menggema di dinding beton yang sempit, seolah lorong itu sedang memperingatkannya untuk kembali ke atas, ke dunia yang hangat dan penuh kepalsuan. Setiap anak tangga yang ia turuni terasa semakin berat, seakan ia sedang berjalan menjauh dari kehidupan normalnya menuju kebenaran yang gelap. Sesampainya di dasar tangga, Dinda ternganga. Napasnya tercekat. Pemandangan di depannya bukanlah tumpukan kardus berdebu atau deretan jerigen bahan kimia, seperti yang ia bayangkan. Tidak ada sarang laba-laba. Tidak ada tikus. Ini adalah sebuah lorong steril yang sempurna. Lantainya dilapisi vinil putih mengkilap tanpa noda sedikitpun. Dindingnya dicat warna hijau pucat, warna yang biasa digunakan di ruang operasi untuk menenangkan mata dokter bedah. Di langit-langit, pipa-pipa ventilasi besar mendesis pelan, mengalirkan udara yang telah disaring, menciptakan suasana hening yang menekan gendang telinga. Bip, desis, bip. Suara itu, suara irama jantung elektronik yang kemarin malam hanya terdengar samar dari balik pintu, kini terdengar jelas, ritmis, dan konstan. Suara itu menjadi satu-satunya tanda kehidupan di tempat mati ini. Dinda berjalan perlahan menyusuri lorong itu. Ia melewati rak-rak stainless steel yang menempel di dinding. Di sana tersusun rapi ribuan ampul obat bius, cairan infus, selang oksigen yang masih terbungkus plastik, hingga sarung tangan bedah berbagai ukuran. Semuanya tersusun dengan presisi militer. Kerapian ini membuat bulu kuduk Dinda meremang. Ini menunjukkan betapa terencananya proyek ini. Bayu bukan sekadar suami yang selingkuh. Dia adalah arsitek dari sebuah penjara medis yang dibangun tepat di bawah tempat tidur istrinya. Di dinding sebelah kanan, Dinda melihat sebuah papan tulis putih kecil. Di sana tertulis catatan tangan Bayu yang sangat ia kenal. Suhu ruangan, 18 derajat Celcius. Kelembaban, 45%. Status subjek, menunggu donor. Dinda menyentuh tulisan itu. Tintanya masih baru, sedikit terhapus saat disentuh. Hatinya mencelos. Berarti setiap hari, saat Dinda sedang memasak atau menonton TV di lantai atas, Bayu turun ke sini. Bukan untuk bekerja lembur demi masa depan mereka, tapi untuk merawat masa lalunya yang ia simpan hidup-hidup. Rumah ini memiliki 2 jantung. Satu di atas yang penuh cinta palsu, dan satu di bawah yang berdetak dengan bantuan mesin. Di ujung lorong panjang itu, terdapat sebuah pintu kaca geser otomatis. Tirai gorden berwarna biru muda menutup sebagian pandangan ke dalam, namun celah di tengahnya memancarkan cahaya lampu sorot yang terang. Dinda melangkah mendekat, kakinya terasa lemas seperti jeli. Rasa penasaran mendorongnya maju, sementara rasa takut menariknya mundur. Namun, bayangan tentang dirinya yang disebut sebagai inkubator membakar keberaniannya. Ia berhenti tepat di depan pintu kaca itu. Melalui celah gorden, Dinda mengintip ke dalam. Di tengah ruangan yang luas dan dipenuhi monitor canggih itu, ada sebuah tempat tidur pasien. Di atasnya, terbaring sesosok tubuh wanita yang diam tak bergerak, dikelilingi belalai selang ventilator. Dinda membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Air mata panas langsung merebak di pelupuk matanya. Dari kejauhan saja, Dinda bisa melihat rambut hitam panjang wanita itu yang tergerai di bantal. Postur tubuhnya, warna kulitnya, itu tidak mungkin. Bisik Dinda gemetar. Sosok di balik kaca itu terlihat sangat familiar. Terlalu familiar. Seolah-olah Dinda sedang menatap cermin,
bukan orang lain. Dengan tangan yang gemetar hebat, Dinda menekan tombol pembuka pintu. Wus! Pintu kaca itu terbuka mulus. Dinda melangkah masuk ke dalam ruang utama, menyongsong kenyataan pahit yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia harus melihat wajah itu. Ia harus memastikan siapa wanita yang menunggu kematian Dinda demi kehidupannya sendiri. Udara di dalam ruangan kaca itu jauh lebih dingin, menusuk hingga ke tulang sumsum. Suara mesin pendukung kehidupan berbunyi ritmis, bip bip bip, mengisi keheningan yang menyesakkan dada. Di sini, waktu seolah berhenti. Tidak ada siang, tidak ada malam, hanya ada kehidupan yang dipaksa bertahan oleh teknologi. Dinda melangkah mendekati tempat tidur pasien yang berada tepat di tengah ruangan. Kakinya terasa berat, seolah lantai menahannya agar tidak melihat kebenaran yang akan menghancurkan jiwanya. Namun, dorongan untuk mengetahui siapa wanita yang dirawat suaminya itu jauh lebih kuat. Perlahan, Dinda sampai di sisi tempat tidur. Tangan gemetarnya terulur, menyibakkan sedikit rambut hitam panjang yang menutupi sebagian wajah pasien tersebut. Saat wajah itu terlihat utuh, Dinda mundur selangkah dengan napas tercekat. Lututnya lemas seketika, memaksanya berpegangan pada pinggiran tempat tidur besi yang dingin. Ya Tuhan! Desis Dinda, suaranya pecah menjadi isak tangis tertahan. Wanita yang terbaring koma di sana bukanlah orang asing. Wanita itu memiliki bentuk mata yang sama persis dengan Dinda. Hidung mancung yang sama, bentuk bibir yang sama. Bahkan letak tahi lalat kecil di bawah telinga kirinya pun sama. Jika Dinda tidak sedang berdiri sadar, ia pasti mengira sedang melihat mayatnya sendiri. Wanita ini, Sarah, bukan hanya mirip dengannya. Mereka seperti pinang dibelah dua. Identik. Bak saudara kembar yang terpisah sejak lahir. Sekarang, semua pujian Bayu selama ini terngiang kembali di kepala Dinda, seperti rekaman rusak yang mengerikan. Kamu cantik sekali, sayang. Aku suka melihatmu tidur. Wajahmu damai. Jangan potong rambutmu, aku suka panjang seperti ini. Dinda menutup mulutnya, menahan rasa mual yang tiba-tiba menyerang. Ternyata, selama ini Bayu tidak pernah memuji Dinda. Bayu sedang memuji Sarah. Bayu tidak menatap Dinda dengan penuh cinta. Bayu sedang menatap bayangan istri pertamanya yang ia proyeksikan ke wajah Dinda. Dinda bukan istri yang dicintai. Dinda hanyalah pengganti visual. Sebuah boneka hidup yang dipilih bukan karena kepribadiannya, bukan karena ketulusannya, tapi semata-mata karena spesifikasi fisiknya memenuhi kriteria Sarah. Dinda memberanikan diri mendekat lagi. Ia melihat kulit Sarah yang sangat pucat, hampir transparan. Tubuhnya kurus kering, hanya tulang berbalut kulit. Sangat kontras dengan tubuh Dinda yang bugar dan berisi karena dirawat oleh Bayu. Di samping bantal Sarah, terdapat sebuah bingkai foto digital yang menyala redup. Foto itu menampilkan Bayu dan Sarah yang sedang tertawa bahagia di pantai, bertahun-tahun lalu. Di foto itu, Sarah terlihat sangat hidup, sangat sehat, sangat mirip dengan Dinda saat ini. Jadi ini alasannya? Bisik Dinda, air matanya jatuh menetes ke punggung tangan Sarah yang dingin. Kamu mencari wanita yang mirip istrimu, bukan untuk menggantikannya, tapi untuk memperbaikinya. Rasa sakit hati Dinda bukan lagi karena cemburu. Ini jauh lebih dalam. Ia merasa kemanusiaannya dirampas. Ia merasa seperti sapi ternak yang dipilih, karena kualitas dagingnya paling mirip dengan sapi juara kontes sebelumnya. Mata Dinda kemudian tertuju pada papan data pasien yang tergantung di kaki tempat tidur. Di sana tertulis diagnosa medis yang rumit, namun kalimat di bagian paling bawah ditulis dengan spidol merah tebal yang mudah dimengerti. Status donor, Dinda 100% kompatibel. Golongan darah, RH0, Golden Blood. Jadwal transplantasi, segera. Dinda meraba lehernya sendiri. Ia merinding. Tubuhnya yang sehat ini, darah yang mengalir di nadinya ini, ternyata adalah satu-satunya obat untuk membangunkan putri tidur di hadapannya. Bayu tidak menyelamatkan Dinda dari kemiskinan. Bayu memelihara Dinda agar organnya tetap segar sampai Sarah siap menerima donor. Di tengah keterpurukan itu, mata Dinda menangkap sebuah buku tebal bersampul kulit hitam yang tergeletak di meja samping monitor detak jantung. Buku itu terlihat sering dibuka dan dibaca. Itu bukan buku medis biasa.
Itu adalah jurnal pribadi Bayu. Dinda menghapus air matanya kasar. Ia harus tahu seberapa jauh rencana gila ini sudah berjalan. Dengan tangan gemetar, ia meraih buku itu. Apa yang tertulis di dalamnya mungkin akan menjadi satu-satunya senjata Dinda untuk selamat dari tempat terkutuk ini. Di bawah cahaya lampu monitor yang berkedip suram, Dinda membuka sampul kulit buku harian itu. Aroma kertas tua bercampur sisa kolon maskulin Bayu menguar dari sela-sela halaman, aroma yang dulu selalu membuat Dinda merasa aman, namun kini membuatnya mual. Halaman pertama bertanggal 3 tahun yang lalu. Tulisan tangan Bayu rapi, tegak, dan penuh tekanan, mencerminkan kepribadiannya yang perfeksionis. Hari pertama pasca kecelakaan, semua dokter bilang Sarah sudah tiada. Mereka bilang mati otak. Omong kosong. Selama jantungnya berdetak, istriku masih ada. Aku akan membawanya pulang. Aku akan ciptakan rumah sakit sendiri di bawah rumah. Aku akan jadi Tuhan untuk istriku. Dinda membalik halaman dengan cepat. Jantungnya berdegup kencang membaca kegilaan yang tersusun rapi dalam kalimat-kalimat logis itu. Hari ke-365, masalah utama adalah organnya mulai gagal satu persatu. Ginjal Sarah rusak. Hatinya melemah. Aku butuh donor. Tapi golongan darah Sarah, RH0, terlalu langka. Peluang menemukannya 1:6 juta. Aku hampir putus asa. Mata Dinda berkaca-kaca saat jarinya berhenti di sebuah halaman yang ditandai dengan sticky note berwarna kuning. Tanggalnya tepat 1 tahun yang lalu. Hari di mana Dinda pertama kali bertemu Bayu di minimarket tempatnya bekerja. Hari ke-700, keajaiban. Aku menemukannya. Namanya Dinda. Seorang kasir minimarket. Yatim piatu, tidak punya keluarga yang akan mencarinya jika dia hilang. Dan yang terpenting, profil darahnya identik dengan Sarah. Dia bukan manusia. Dia adalah kunci cadangan. Air mata Dinda jatuh membasahi kertas itu. Hatinya remuk redam. Pertemuan romantis itu saat Bayu, tidak sengaja, menjatuhkan dompetnya dan Dinda mengembalikannya. Itu semua bukan takdir. Itu adalah perburuan. Bayu sudah mengincarnya sejak lama. Dinda terus membaca, menyiksa dirinya sendiri dengan kebenaran yang pahit. Hari ke-800, pernikahan strategi, love bombing, berhasil. Dinda jatuh cinta padaku. Mudah sekali memanipulasi wanita yang haus kasih sayang. Aku memberinya rumah, makanan sehat, dan vitamin dosis tinggi. Tujuannya satu, memastikan organ tubuhnya dalam kondisi premium saat hari panen tiba. Jahat. Isak Dinda tertahan. Ia menutup mulutnya, berusaha meredam suara tangis yang meledak. Selama ini, setiap kali Bayu menyuapinya vitamin, Bayu tidak sedang merawat istri. Bayu sedang memupuk tanaman agar buahnya manis saat dipetik. Setiap pelukan, setiap ciuman, hanyalah pengecekan kualitas barang. Dinda sampai di halaman terakhir. Tinta di halaman ini masih terlihat baru. H2 operasi, kondisi Dinda mencapai puncaknya. Jantungnya kuat, paru-parunya bersih. Lusa, tepat di hari ulang tahun pernikahan kami, aku akan memindahkan nyawa Dinda ke dalam tubuh Sarah. Maaf, Dinda. Tapi di dunia ini, hanya ada satu tempat untuk Nyonya Bayu. Dan itu bukan kamu. Dinda menutup buku itu dengan tangan gemetar hebat. Tubuhnya merosot ke lantai. Ia merasa kotor. Ia merasa dimanfaatkan hingga ke sel-sel tubuhnya yang terkecil. Cintanya yang tulus dibalas dengan rencana pembunuhan yang disusun selama bertahun-tahun. Di ruangan yang dingin itu, Dinda menatap Sarah yang terbaring kaku. Kini ia tidak lagi melihat saingan. Ia melihat dua wanita yang sama-sama menjadi korban obsesi gila seorang pria. Sarah yang tidak dibiarkan istirahat dengan tenang, dan Dinda yang tidak dibiarkan hidup sebagai manusia. Aku tidak akan membiarkan dia mengambil apapun dariku lagi, bisik Dinda, menghapus air matanya dengan kasar. Tatapannya kini berubah keras. Rasa sedih itu perlahan bermetamorfosis menjadi amarah yang membara. Namun, belum sempat Dinda berdiri tegak, suara gemuruh halus terdengar dari langit-langit. Gerer. Itu suara garasi mobil di lantai atas. Getarannya merambat hingga ke pipa-pipa ventilasi di ruang bawah tanah. Mata Dinda terbelalak. Ia melirik jam dinding digital.
Baru 30 menit berlalu sejak Bayu pergi. Panggilan darurat itu seharusnya memakan waktu berjam-jam. Kenapa dia sudah pulang? Atau jangan-jangan panggilan darurat itu palsu? Suara langkah kaki berat terdengar di lantai atas. Tep, tep, tep. Langkah itu berhenti tepat di atas kepala Dinda, lalu terdengar suara pintu akses menuju tangga bawah tanah dibuka. Klah, Bayu sudah pulang. Dan Dinda terjebak di dalam kulkas raksasa ini tanpa jalan keluar lain. Jebakan tikus itu kini telah tertutup rapat. Dinda tidak membuang waktu sedetik pun. Begitu mendengar suara pintu di lantai atas terbuka, ia langsung menyambar jurnal medis itu dan berlari kencang keluar dari ruang perawatan kaca. Ia harus keluar dari lorong ini sebelum Bayu menuruni tangga. Napasnya memburu, kakinya yang telanjang beradu keras dengan lantai vinil yang dingin. Jarak dari ruang kaca ke pintu besi di ujung lorong hanya sekitar 10 meter. Tapi malam ini rasanya seperti 1 kilometer. Dinda sampai di depan pintu besi besar itu. Tangannya dengan panik menekan tombol pembuka di dinding. Hening. Tidak ada suara desisan hidrolik. Tidak ada suara kunci terbuka. Dinda menekan tombol itu lagi. Sekali. 2 kali. Berkali-kali dengan frustrasi. Namun, lampu indikator di panel pintu yang tadi berwarna hijau, kini menyala merah solid. Tolong buka. Rintih Dinda, suaranya bergetar. Ia mencoba mendorong pintu besi itu dengan bahunya, tapi percuma. Pintu itu kokoh tak bergeming, mengunci Dinda bersama rahasia kelam di dalamnya. Tiba-tiba, suara kresek statis terdengar dari pengeras suara kecil yang tersembunyi di pojok langit-langit lorong. Sayang, kenapa buru-buru sekali? Kita belum sempat merayakan anniversary kita, loh. Suara Bayu menggema di lorong sempit itu. Nadanya tenang, lembut, dan penuh kasih sayang. Nada yang sama persis saat ia melamar Dinda dulu. Namun dalam situasi ini, kelembutan itu terdengar jauh lebih mengerikan daripada teriakan setan. Dinda mundur perlahan, matanya nanar menatap kamera CCTV kecil yang berkedip merah di sudut ruangan. Ia baru sadar, sejak tadi setiap gerakannya diawasi. Kamu pikir panggilan darurat dari rumah sakit itu asli? Suara Bayu terkekeh pelan dari speaker. Itu tes, Dinda. Tes loyalitas. Aku sengaja meninggalkan kunci di meja. Aku ingin tahu, apakah istriku penurut atau tikus kecil yang nakal. Dinda merosot ke lantai, punggungnya menabrak dinding dingin. Kakinya lemas. Ternyata ia tidak pernah memegang kendali. Momen pencurian kunci, tadi, momen penemuan jurnal, tadi, semuanya sudah diizinkan oleh Bayu. Dinda hanyalah tikus yang dilepas di dalam labirin, diawasi oleh ilmuwan gila yang memegang tombol pengendali pintu. Sayang sekali kamu gagal tesnya, lanjut suara Bayu, kali ini terdengar lebih dekat. Bukan dari speaker, tapi suara asli yang teredam dari balik pintu besi. Padahal aku berencana membiusmu saat tidur supaya kamu tidak sakit. Tapi sekarang, sepertinya kita harus melakukannya dengan cara yang sedikit kaku. BIP. Suara kode digital ditekan dari sisi luar pintu. Jantung Dinda berhenti berdetak sesaat. Ia terjebak. Di belakangnya hanya ada ruang perawatan sarah yang buntu. Di depannya, sang pemilik sedang membuka kandang. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada jendela. Suara kunci besi terbuka terdengar berat dan final. Klak, pintu besi itu perlahan mengayun terbuka ke dalam. Bayang-bayang tubuh pria tinggi menjulang di ambang pintu, menghalangi satu-satunya jalan menuju kebebasan. Dinda mendekap jurnal medis itu di dadanya erat-erat, seolah buku itu bisa menjadi tameng. Ia menatap sosok suaminya yang berdiri di sana. Bayu tidak terlihat marah. Wajahnya datar, dingin, dan hampa emosi. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah nampan perak berisi jarum suntik dengan cairan bening. Selamat malam, Dinda, sapa Bayu sopan. Waktunya tidur. Bayu melangkah masuk ke dalam lorong dengan tenang, seolah sedang berjalan menuju mimbar untuk memberikan kuliah. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Di tangannya, jarum suntik berisi cairan bening itu teracung lurus ke atas. Jangan mendekat, teriak Dinda, suaranya pecah. Ia mundur perlahan hingga punggungnya menabrak troli peralatan medis yang dingin.
Bayu berhenti sejenak, memiringkan kepalanya dengan ekspresi iba yang dibuat-buat. Kenapa kamu takut, Dinda? Bukankah kamu bilang kamu mencintaiku? Bukankah kamu bilang rela melakukan apa saja demi kebahagiaanku? Aku mencintaimu sebagai suami, Mas, bukan sebagai pembunuh. Balas Dinda, air mata mengalir deras di pipinya. Aku manusia, Mas. Aku punya mimpi, aku punya perasaan. Kamu tidak bisa mematikan aku begitu saja seperti mencabut saklar lampu. Bayu tertawa kecil, suara tawanya bergema hampa di lorong steril itu. Ia menggeleng pelan, seakan Dinda adalah anak kecil yang belum paham matematika dasar. Dinda, kamu terlalu sempit memandang dunia, ucap Bayu lembut, kakinya kembali melangkah maju. Kamu tidak akan mati sia-sia. Coba pikirkan. Ginjalmu, hatimu, darahmu semuanya akan hidup di dalam tubuh Sarah. Kamu akan menjadi bagian dari wanita paling sempurna di dunia. Itu adalah bentuk cinta tertinggi, sayang. Penyatuan abadi. Dinda merasa mual mendengar logika itu. Suaminya benar-benar sudah gila. Obsesi Bayu terhadap Sarah telah mematikan hati nuraninya. Di mata Bayu, Dinda bukanlah seorang istri, melainkan sekadar suku cadang yang kebetulan bisa bernapas dan berbicara. Kamu sakit jiwa, desis Dinda. Mungkin, jawab Bayu santai. Ia menjentikan jarinya ke tabung suntikan, membuang sedikit gelembung udara. Cairan bius menetes dari ujung jarum. Tapi Sarah butuh aku. Dan Sarah butuh kamu. Malam ini, kita akan menjadi satu keluarga yang utuh selamanya. Jarak mereka kini tinggal 2 meter. Bayu merentangkan tangan kirinya, bersiap menangkap Dinda jika istrinya itu mencoba lari. Sini, berikan tanganmu. Rasanya hanya seperti digigit semut. Setelah itu kamu akan tidur nyenyak. Dan saat bangun nanti, maaf, kamu tidak akan bangun lagi sebagai Dinda. Tapi kamu akan bangun sebagai detak jantung Sarah. Dinda menatap mata suaminya untuk terakhir kali. Ia mencari sisa-sisa pria yang dulu menikahinya, pria yang berjanji melindunginya. Tapi pria itu tidak ada. Yang ada hanyalah monster berjubah dokter. Keputusasaan di hati Dinda perlahan berubah menjadi tekad bertahan hidup yang liar. Ia melirik cepat ke sekelilingnya. Tidak ada pisau. Tidak ada gunting. Namun, di samping troli tempatnya bersandar, ada sebuah tabung oksigen portabel berukuran sedang yang terbuat dari baja tebal. Bayu menerjang maju, tangannya menyambar lengan Dinda dengan kuat. Cukup dramanya. Dinda tidak meronta. Ia membiarkan Bayu memegang lengan kirinya, sementara tangan kanannya yang bebas meraba leher tabung oksigen itu. Dingin dan berat. Maafkan aku, Mas, bisik Dinda. Tapi aku menolak mati untuk hantumu. Cengkeraman Bayu menguat, jarum suntik mulai mendekat ke kulit Dinda. Ini adalah detik-detik penentuan. Dinda tahu, ia hanya punya satu kesempatan untuk membalikan keadaan sebelum cairan bius itu masuk ke venanya. Ujung jarum suntik itu sudah menempel di kulit lengan Dinda. Dinginnya logam membuat bulu kuduknya meremang. Bayu menekan pundak Dinda dengan kekuatan penuh, membuatnya nyaris tak berkutik. Tenanglah, sayang. Sakitnya cuma sebentar, bisik Bayu, ibu jarinya siap menekan pendorong suntikan. Dinda memejamkan mata, mengumpulkan sisa tenaga terakhirnya. Tangan kanannya mencengkeram leher tabung oksigen sekuat tenaga. Namun, tenaga Bayu jauh lebih besar. Dinda kalah posisi. Harapan terasa semakin tipis seiring cairan bius yang siap masuk ke venanya. Tiba-tiba, suara melengking memecah ketegangan. BF, BF, BF. Suara itu bukan dari pintu, melainkan dari ruang kaca di belakang Bayu. Monitor detak jantung Sarah berbunyi nyaring, tanda bahaya. Dari sudut matanya, Dinda melihat tubuh Sarah di atas ranjang sana kejang-kejang hebat. Bayu tersentak. Fokusnya buyar seketika. Sarah, teriak Bayu panik. Cengkeramannya di lengan Dinda mengendur refleks. Wajah psikopat yang dingin itu runtuh, digantikan kepanikan murni seorang suami yang takut kehilangan belahan jiwanya. Bayu menoleh ke belakang, melupakan Dinda demi memeriksa monitor istri pertamanya. Itu adalah celah 1 detik yang diberikan Tuhan untuk Dinda. Sekarang, batin Dinda menjerit.
Tanpa ragu, Dinda mengayunkan tabung oksigen baja di tangannya sekuat tenaga ke arah kepala Bayu. Bu! Suara benturan tumpul terdengar mengerikan. Bayu mengerang tertahan. Tubuhnya limbung ke samping, lalu ambruk ke lantai vinil dengan keras. Suntikan di tangannya terlempar jauh. Bayu tidak mati, tapi ia mengerang kesakitan memegangi kepalanya. Pandangannya kabur. Dinda berdiri gemetar, napasnya memburu. Ia melihat Sarah di dalam ruang kaca. Kejangnya berhenti, monitor kembali berbunyi stabil. Entah kebetulan atau takdir, seolah Sarah baru saja bangun sebentar untuk menolong kembarannya. Terima kasih, Sarah, bisik Dinda dengan air mata berlinang. Dinda tidak menunggu Bayu sadar. Ia melangkahi tubuh suaminya yang masih mengerang. Dinda berlari kencang menuju tangga, kakinya yang lecet tak lagi terasa sakit. Ia mendaki anak tangga itu dua-dua sekaligus. Menuju pintu keluar, menuju udara malam, menuju kebebasan yang hampir saja merenggut nyawanya. Di belakangnya, terdengar teriakan Bayu yang mulai sadar, parau dan penuh amarah. Dinda? Kembali. Tapi Dinda tidak menoleh lagi. Ia menerobos pintu atas dan berlari keluar rumah tanpa alas kaki. Angin malam yang dingin menusuk kulit Dinda yang telanjang kaki, saat ia berlari terseok-seok mencapai jalan utama kompleks. Napasnya memburu, paru-parunya terasa seperti terbakar, namun rasa takut akan sosok Bayu memaksanya terus bergerak. Sebuah mobil patroli keamanan kompleks yang sedang berkeliling berhenti mendadak saat melihat wanita dengan pakaian berantakan melambai histeris di tengah jalan. Tolong! Suami saya di bawah tanah ada wanita lain. Teriak Dinda dengan sisa suaranya sebelum tubuhnya merosot lemas di aspal. Dalam hitungan kurang dari 20 menit, ketenangan lingkungan elit itu pecah oleh raungan sirine. Bukan hanya satu, tapi 3 mobil polisi dan 1 ambulans datang mengepung rumah mewah Dr. Bayu. Dinda duduk di belakang mobil ambulans, diselimuti handuk tebal, menatap nanar ke arah rumah yang 3 bulan terakhir ia anggap istana. Kini, rumah itu tampak seperti makam raksasa yang lampunya menyala terang. Pintu depan terbuka kasar. Beberapa petugas polisi menyeret Bayu keluar. Pria yang selalu tampil rapi dan perfeksionis itu kini tampak kacau. Kemejanya robek, ada darah mengering di pelipisnya bekas hantaman tabung oksigen. Namun, yang membuat merinding adalah ia tidak berontak karena marah. Ia berontak karena panik. Jangan bawa dia. Dia butuh ventilatornya. Teriak Bayu histeris ke arah petugas, matanya liar mencari-cari. Operasinya besok. Ginjal Dinda sudah siap. Jangan sentuh Sarah. Dia akan mati kalau keluar dari ruangan itu. Dinda memalingkan wajah. Hatinya nyeri luar biasa. Bahkan di saat ditangkap pun, nama yang diteriakkan suaminya bukan nama Dinda. Bayu tidak peduli ia akan dipenjara. Bayu hanya peduli rencananya menyelamatkan Sarah gagal total. Tak lama kemudian, tandu dorong medis keluar dari rumah. Petugas medis mendorong tubuh Sarah yang masih terpasang alat bantu napas portabel. Wajah Sarah terlihat damai, sangat pucat, namun untuk pertama kalinya ia melihat dunia luar setelah 3 tahun disekap dalam tidur panjang. Saat tandu Sarah melewati Dinda, Dinda merasa seperti melihat cermin. Ia melihat dirinya sendiri yang sudah mati. Maafkan kami, Sarah, bisik Dinda pelan. Malam itu, kerajaan kecil Dr. Bayu runtuh. Sang dokter jenius itu didiagnosis mengalami gangguan delusi berat dan obsesi patologis. Cintanya yang terlalu besar telah mengubahnya menjadi monster. Skene, sebuah restoran steak mewah, 1 bulan kemudian. Suara denting garpu dan pisau beradu dengan piring porselen terdengar elegan di restoran bintang 5 itu. Musik jazz lembut mengalun, menemani para tamu yang bersantap malam. Di salah satu meja sudut dekat jendela, Dinda duduk sendirian. Penampilannya sudah berubah total. Rambut hitam panjangnya yang dulu sangat disukai Bayu, karena mirip Sarah, kini telah dipotong pendek gaya bob yang tegas. Ia memakai gaun merah marun, warna yang berani, jauh dari warna-warna pastel lembut yang dulu dipaksakan Bayu. Tidak ada lagi Dinda yang polos dan penurut. Sorot matanya kini tajam, dingin, dan penuh waspada. Pengalaman di ruang bawah tanah itu telah membunuh kepolosannya, namun melahirkan ketangguhan baru yang gelap. Seorang pelayan pria datang membawa piring pesanan Dinda. Permisi, Nyonya.
Tenderloin steak pesanan Anda, ucap pelayan itu ramah sambil meletakkan piring di meja. Dinda menatap potongan daging di piringnya. Merah, segar, dan menggugah selera bagi dirinya yang baru. Terima kasih, jawab Dinda singkat tanpa senyum. Mohon dicek kematangannya, Nyonya. Apakah sudah sesuai? Tanya pelayan itu lagi. Dinda mengambil pisau, mengiris daging itu perlahan. Cairan merah segar merembes keluar dari serat daging. Dinda menusuk potongan itu, mengangkatnya sejajar dengan mata, lalu menatapnya lekat-lekat. Dulu, Bayu melarangnya makan daging merah karena takut ginjalnya kerja keras. Bayu melarangnya makan enak karena tubuhnya adalah aset. Sekarang, Dinda memegang kendali penuh atas tubuhnya. Sempurna, gumam Dinda, suaranya rendah dan datar. Saya suka setengah matang. Pelayan itu sedikit terkejut melihat wanita cantik makan daging yang masih sangat merah, tapi ia tetap tersenyum sopan. Baik, selamat menikmati. Saat pelayan pergi, Dinda memasukkan potongan daging itu ke mulutnya. Ia mengunyah pelan sambil menatap pantulan dirinya di kaca jendela restoran. Bayangan Sarah sudah tidak ada. Bayu sudah mendekam di rumah sakit jiwa. Sarah yang asli meninggal dengan tenang di rumah sakit pemerintah 2 hari setelah penggerebekan. Tubuhnya terlalu lemah untuk bertahan tanpa alat-alat canggih Bayu. Kini hanya ada Dinda. Tapi Dinda sadar, sebagian dirinya ikut mati di ruang bawah tanah itu. Ia mengambil tisu, menyeka sedikit noda merah di sudut bibirnya. Ia tersenyum tipis ke arah kaca, sebuah senyuman yang sulit diartikan. Senyuman seseorang yang pernah dijadikan mangsa, dan kini belajar menjadi pemangsa. Darah itu memang manis, Mas Bayu, bisiknya pada bayangan kosong di depannya. Sekarang aku paham kenapa kamu begitu terobsesi.